Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Senang bisa kembali berjumpa untuk berdoa, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Pada hari ini saya mengajak kita bersama membaca merenungkan Amsal 6 ayat 16 sampai 18. Ini akan menjadi perenungan kita untuk beberapa waktu ke depan, Amsal 6 ayat 16 sampai 19. Namun kita fokus kepada Amsal 6 ayat yang ke-17. Mari sebelumnya kita bersama berdoa memohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami saat ini, boleh bersama membuka, membaca, dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan akan menolong kami, sehingga kami dapat mengerti, memahami firman-Mu, dan melakukannya dalam kehidupan kami hari demi hari. Kami siap belajar, kami siap diajar, bimbinglah kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita membuka Amsal 6 ayat yang ke-16 dan 17. Amsal 6 ayat yang ke-16 dan 17. Demikian. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Saya akan ulangi. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Dan yang pertama yang disebutkan oleh penulis Amsal adalah mata sombong. Sampai sedemikian jauh pembacaan kita saat ini. Bapak Ibu Saudara, ada ungkapan mata adalah jendela hati dan telinga adalah pintunya. Apapun yang masuk dapat membentuk jiwa dan perilaku. Sebuah kalimat bijak yang mengingatkan kita untuk menjaga mata dan telinga kita dengan baik. Karena disadari atau tidak, segala sesuatu yang kita lihat dan kita dengar akan membentuk hati, pikiran, serta karakter diri kita. Segala sesuatu yang kita lihat dan kita dengar akan mempengaruhi kehidupan kita, termasuk juga dalam setiap pengambilan keputusan kita, dalam kata dan perbuatan kita. Nah, di sisi lain, frasa mata adalah jendela hati juga mengingatkan kepada kita bahwa apa yang ada di dalam hati kita akan terpancar dari hidup kita, kata, perbuatan kita, termasuk juga dari cara kita memandang orang lain. Karena itu dikatakan mata adalah jendela hati. Karena itu, kalau kita ingin memberikan kesan yang baik, meninggalkan satu kesan yang baik, maka kita harus menjaga hati kita dengan baik. Supaya hati kita dipenuhi dengan kebaikan bukan keburukan, sehingga yang terpancar dari kehidupan kita adalah nilai-nilai kebaikan. Nah, pemikiran ini yang menjadi dasar bagi penulis Amsal untuk menulis 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Dan yang pertama yang disebutkan adalah mata sombong. Tentu tidak ada niat dalam hati penulis Amsal untuk membatasi dosa hanya pada 7 hal ini saja. Tetapi penulis Amsal hendak mengingatkan kita untuk berhati-hati dengan ke-7 dosa ini, serta tentu dengan dosa yang lain. Karena Tuhan adalah Allah yang Maha Kudus yang membenci dosa. Kita bisa lihat itu dalam Habakuk 1 ayat 13. Yang menarik adalah dari daftar tersebut penulis Amsal mencantumkan mata sombong. Dalam salah satu Alkitab terjemahan bahasa Inggris, kata mata sombong, frasa mata sombong, diterjemahkan menjadi pandangan yang arogan. Artinya memandang rendah orang lain dan pada saat yang sama memandang tinggi diri sendiri. Jadi mata sombong berangkat dari hati yang sombong, sehingga kita memandang rendah orang lain. Nah, mengapa seseorang bisa menjadi sombong? Tentu ada beragam situasi kondisi yang menyebabkan seseorang menjadi sombong. Misalnya, karena mendapatkan banyak kekayaan, karena mendapatkan kedudukan tinggi,
karena mendapatkan banyak ilmu, termasuk juga mungkin karena ibadahnya. Tetapi di balik semua situasi kondisi itu, kesombongan tumbuh dari dua hal. Yang pertama, pemahaman diri yang salah, serta pengenalan akan Tuhan yang menyimpang. Apa artinya? Yang pertama, pemahaman diri yang salah. Seseorang bisa menjadi sombong karena menganggap segala kesuksesan merupakan hasil dari kerja kerasnya sendiri, bukan anugerah dari Tuhan. Dan dengan memiliki yang lebih dari orang lain, lebih banyak, lebih tinggi, lebih pandai, lebih cantik, lebih tampan, dan lain sebagainya, berarti kita adalah pribadi yang lebih baik dari orang lain. Sehingga kita merasa berhak untuk meninggikan diri dan merendahkan orang lain. Yang kedua adalah pengenalan akan Tuhan yang menyimpang. Menganggap Tuhan menilai diri kita dari segala pencapaian kita, termasuk dari ibadah kita. Sehingga kita menganggap diri lebih baik dari orang lain karena lebih saleh dalam beribadah. Kita menganggap diri lebih baik dari orang lain karena Tuhan memberi lebih banyak kepada kita. Kedua alasan ini bisa menjerumuskan kita ke dalam kesombongan. Padahal yang pertama, segala pencapaian kita bukan semata-mata merupakan hasil kerja keras kita sendiri. Tetapi semua berasal dari Tuhan yang dikaruniakan karena kasih-Nya kepada kita. Karena itu, semakin banyak karunia yang kita terima, jadi jabatan, kekayaan adalah karunia Tuhan, semakin banyak yang kita terima dari Tuhan. Seharusnya kita semakin rendah hati, bukan menyombongkan diri. Yang kedua, segala pencapaian kita tidak mengubah fakta bahwa manusia diciptakan dari debu tanah yang rapuh dan tak berharga. Sekeras apapun kita berusaha untuk mengubah realita ini, semuanya sia-sia. Karena itu, kita tidak berhak untuk menyombongkan diri, karena kita hanyalah debu yang rapuh dan tak berharga. Yang ketiga, Tuhan tidak silau pada kesalehan agamawi, tetapi Dia melihat sikap hati kita di hadapan-Nya dan dalam relasi dengan orang lain. Artinya, sekeras apapun kita beribadah, kalau tidak disertai dengan hati yang benar, maka ibadah kita sia-sia. Sebaliknya, memiliki hati yang benar akan mendorong kita untuk rajin beribadah kepada Tuhan. Jadi ada sebuah keterkaitan yang sangat erat antara hati dan tujuan dari ibadah kita. Dan Tuhan menginginkan kita untuk beribadah dengan kerendahan hati. Dan semakin orang rajin beribadah kepada Tuhan, seharusnya semakin dia akan bersikap rendah hati. Karena dia menyadari betapa kecil dirinya dan betapa besarnya Allah. Betapa rendahnya dia dan betapa mulianya Allah. Tetapi Allah yang mulia mau menyambut dia dan menemui dia dalam ibadahnya. Kesadaran ini akan membuat kita menjadi pribadi yang rendah hati. Dan yang keempat, ibadah bukan cara untuk mendapatkan simpati Allah, tetapi merupakan cara untuk menyatakan syukur kepada Tuhan yang sudah mengaruniakan berkat-Nya dalam kehidupan kita. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk meninggikan diri. Sebaliknya, kita harus bersikap rendah hati, sama seperti Kristus yang rendah hati. Dan agar kita bisa senantiasa rendah hati, maka yang pertama harus kita lakukan, belajar untuk selalu bersyukur. Bersyukur akan menyadarkan kita pada betapa banyaknya berkat Tuhan dalam hidup kita. Dan membuat kita menyadari tidak ada alasan bagi kita untuk menyombongkan diri, tetapi mendorong kita untuk selalu bersikap rendah hati. Yang kedua, beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hati, supaya ketika kita berhadapan dengan Tuhan, kita diingatkan pada betapa besarnya Allah dan pada betapa kecilnya diri kita, pada betapa mulianya Allah dan pada betapa rendahnya diri kita. Dan yang ketiga, tentu kita harus saling mengingatkan agar kita berhati-hati dengan kesombongan, tidak terjerumus dalam kesombongan, dan senantiasa tumbuh sebagai pribadi
yang rendah hati. Amin. Mari kita bersama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang boleh kami renungkan bersama, yang mengingatkan kami agar berhati-hati dengan kesombongan. Ampuni apabila kami bersikap sombong, memandang diri tinggi, memandang rendah orang lain. Ingatkan kami bahwa semua pencapaian kami adalah karunia dari Allah yang kami harus syukuri. Dan semakin banyak karunia yang kami terima, semakin kami harus bersikap rendah hati. Tuhan, tolonglah kami semua. Dan kami menyerahkan juga kehidupan kami masing-masing, usaha pekerjaan kami, Tuhan yang berkati. Kami juga berdoa untuk studi anak-anak kami, khususnya mereka akan bersiap menghadapi atau memasuki tahun ajaran yang baru. Tuhan yang tolong agar mereka bisa mempersiapkan diri dengan baik dan bisa menempuh studi dengan baik. Tuhan juga berkati untuk keluarga kami, berikan damai dan sukacita selalu. Berkati saudara kami yang sakit, kami mohon Tuhan berkenan melawat, termasuk juga mereka yang di tengah mulai meningkatnya juga angka positif COVID. Kalau ada di antara saudara kami yang terkena COVID, berkenan Tuhan melawat dan menjamah mereka. Juga setiap kami, Tuhan berikan kepada kami kesehatan, Tuhan berikan kepada kami kekuatan, agar kami tetap dapat berkarya bagi Tuhan, bagi sesama, bagi keluarga, bagi diri kami sendiri. Berkati juga untuk Gereja Tuhan GKI Kutisari Indah, Allah yang berkenan memimpin dan menyertai, terkhusus ibadah besok yang kami akan ikuti bersama. Kiranya kami boleh beribadah dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi kami. Berkati juga untuk ibadah remaja dan ibadah anak, kiranya semua boleh berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, sehingga anak-anak kami boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Berkati juga untuk bangsa negara kami. Kami mohon Tuhan berkenan menolong Indonesia, terkhusus di tengah pandemi yang belum usai. Berkenan Tuhan yang terus melawat, menolong sehingga pandemi bisa segera dikendalikan dan mereka yang sakit bisa segera sembuh. Kami juga berdoa untuk efek dari pandemi, baik terhadap situasi ekonomi, politik. Tuhan berkenan campur tangan dan menolong, sehingga semua boleh tetap dalam keadaan baik, bahkan bisa menjadi lebih baik. Terima kasih ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur dan menyerahkan doa permohonan syukur kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu tetap sehat, tetap semangat. Tuhan memberkati Bapak Ibu dan Saudara.